Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi mengenai tipe sensor dan beberapa jenis sensor yang digunakan ketika teman-teman ingin belajar menggunakan microcontroller. Nah, di sini untuk sensor yang digunakan tidak hanya bisa digunakan untuk microcontroller Arduino, tetapi juga bisa digunakan untuk jenis microcontroller yang lain seperti STM maupun mini PC seperti Raspberry Pi. Sensor apa saja yang sering digunakan pada proyek microcontroller? Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan mengenai fungsi dan karakteristik dari masing-masing sensor yang umum digunakan pada saat teman-teman ingin membuat proyek microcontroller. Nah, yang pertama ini joystick sensor modul. Nah, joystick sensor modul ini adalah komponen yang berbentuk seperti tuas yang dapat digerakkan ke berbagai arah untuk mendapatkan posisi yang diinginkan. Nah, pada umumnya modul ini memiliki dua aksis, yaitu X dan Y, dan satu push button. Nah, konsepnya dari joystick ini adalah ini ya, perbedaan hambatan ketika teman-teman menggeser knopnya ini ke kanan, ke kiri, ke atas, dan ke bawah yang kemudian dikonversi menjadi bentuk tegangan. Nah, selain sensor yang berbentuk joystick seperti ini, ada juga sensor yang berbentuk seperti ini ya, steering dari mobil. Kemudian yang berikutnya di sini ada modul Bluetooth. Nah, umumnya modul Bluetooth yang ada di pasaran ini adalah modul Bluetooth HC05 dengan sistem komunikasi adalah nirkabel via Bluetooth yang dimana berproses pada frekuensi 2,4 GHz. Dengan pilihan menu ada dua mode konektivitas. Mode yang pertama berperan sebagai slave atau receiver data saja, atau mode yang kedua ini modulnya bisa digunakan sebagai trans receiver. Artinya apa? Bisa bertindak sebagai penerima maupun pengirim. Pengaplikasian komponen ini sangat cocok pada proyek elektronika dengan komunikasi nirkabel atau wireless. Aplikasi yang dimaksud antara lain seperti sistem kendali, monitoring, maupun gabungan dari keduanya. Nah, umumnya modul Bluetooth HC05 ini mempunyai jangkauan sekitar 10 meter. Nah, jika teman-teman ingin mempunyai jangkauan komunikasi lebih dari 10 meter secara wireless, bisa menggunakan modul WiFi. Sudah tidak lagi dengan menggunakan modul Bluetooth. Nah, untuk modul Bluetooth ini hanya biasanya dapat digunakan ini ya untuk satu koneksi, jadinya tidak bisa digunakan untuk multi device. Nah, di sini yang berikutnya adalah knock sensor. Knock sensor adalah salah satu dari jenis sensor getar. Dengan output dari sensor ini umumnya berupa tegangan dengan tegangan output tergantung oleh kuat lemahnya sumber getaran. Jadi teman-teman ketika kita ibaratkan ya, ketika teman ngetuk pintunya ini pelan, nah nanti otomatis tegangan yang dikeluarkan ini kecil. Kemudian ketika teman-teman ini ngetuknya agak keras, tegangan yang dikeluarkan maka akan semakin besar. Nah, sensor ini umumnya mempunyai 3 pin. Yang pertama ada VCC, ada ground, dan ada data. Kemudian yang berikutnya ada SW420 atau motion sensor. Sensor modul SW420 ini adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi getaran. Cara kerja sensor ini adalah dengan menggunakan satu buah pelampung logam yang akan bergetar di tabung yang berisi 2 elektrode dengan triggernya adalah berupa getaran atau shock. Terdapat 2 output dari sensor ini. Yang pertama digital dengan outputnya 0 atau 1, 0 atau 5 volt, dan berupa output analog. Artinya apa?
tegangan yang dikeluarkan ini tergantung dengan besarnya getaran yang diterima oleh sensor. Nah, kemudian yang berikutnya adalah sensor PIR. Sensor PIR atau yang disebut dengan pasif infrared merupakan sensor yang digunakan untuk mendeteksi adanya pancaran sinar inframerah dari suatu objek. Sesuai dengan namanya, sensor PIR ini bersifat pasif, yang berarti sensor ini tidak memancarkan sinyal inframerah, melainkan hanya dapat menerima radiasi sinar inframerah dari luar. Sensor PIR ini terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada lensa Fresnel, kemudian penyaring inframerah, sensor piroelektrik, penguat, dan komparator. Nah, jadi teman-teman yang ingin ini ya, misalnya menggunakan ingin membuat sensor yang bisa deteksi pergerakan manusia, maka sensor PIR ini salah satu sensor yang cocok digunakan untuk proyeknya, teman-teman. Nah, kemudian yang selanjutnya ada pulse sensor modul, atau biasanya digunakan untuk mendeteksi jumlah detak jantung pada manusia. Pulse sensor merupakan sensor yang berfungsi untuk mengukur banyaknya detak jantung dengan satuan menit atau BPM, beat per menit. Pada manusia, detak jantung normal berkisar antara 60 sampai 100 kali dalam 1 menit, dengan catatan tidak melakukan kegiatan yang dapat memacu detak jantung bekerja lebih cepat, misalnya lari, marah, atau sebagainya. Keluaran sensor pulse ini itu adalah tegangan dengan range-nya adalah 0 sampai 5. Jadi teman-teman untuk membaca sensor pulse ini bisa menggunakan fasilitas ADC atau analog to digital converter. Kemudian yang berikutnya ada soil moisture sensor. Soil moisture sensor modul adalah suatu modul yang berfungsi untuk mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan juga dapat digunakan untuk menentukan apakah ada kandungan air di dalam tanah atau sekitar sensor. Nah, spesifikasi dari sensor ini itu terdiri atas beberapa komponen. Yang pertama ini ada LM393 atau bisa juga LM324. Kemudian yang berikutnya hanya menggunakan 2 plat kecil sebagai sensor. Nah, ini maksudnya platnya ya, teman-teman. Kemudian yang berikutnya, power supply tegangan ini mempunyai range antara 3,3 volt sampai 5 volt. Dengan outputnya terdiri atas 2 jenis, bisa berupa digital maupun berupa analog. Kalau digital itu nilainya 1 atau 0, atau 0 volt dan 5 volt. Sedangkan untuk analog ini output tegangannya sesuai dengan besarnya, sesuai dengan intensitas air yang terkandung dalam tanah. Kemudian yang berikutnya adalah digital barometric pressure sensor. Digital barometric pressure sensor ini adalah modul sensor yang berfungsi sebagai pengukur ketinggian atau altitude meter dengan memanfaatkan perbedaan tekanan udara yang ada di atmosfer. Dan modul sensor ini juga berfungsi sebagai temperatur sensor. Jadi modul barometric sensor ini atau BMP 10180 ini selain untuk mendeteksi ketinggian berdasarkan dari tekanan atmosfer, juga umumnya bisa digunakan untuk mendeteksi temperatur udara sekeliling dari sensor. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah temperatur sensor. Temperatur sensor adalah sensor yang digunakan untuk mendeteksi gejala perubahan suhu pada suatu dimensi benda atau dimensi ruang tertentu. Temperatur sensor sendiri mempunyai banyak macamnya ya teman-teman, seperti ada thermocouple, RTD, thermistor, infrared pyrometer, dioda, bimetal, dan lain sebagainya. Nah, biasanya yang umum kalian gunakan seperti LM35 atau ini ya DS18B20. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah rotary encoder. Rotary encoder umumnya adalah sensor optik untuk menghasilkan serial pulsa. Posisi
sudut suatu poros benda berputar dapat diolah menjadi informasi berupa kode digital oleh rotary encoder untuk diteruskan oleh rangkaian kendali. Rotary encoder umumnya digunakan pada pengendalian robot motor drive. Nah, biasanya jika di robot itu untuk sensor posisi ya teman-teman. Jadi kalau misalnya pengen tahu, oh sekarang robot ini di posisi X, Y berapa. Nah, itu biasanya digunakan sensor rotary encoder. Atau kalian ingin menggerakkan robotnya teman-teman ini 1 meter ke depan dan kemudian dilanjutkan dengan 1 meter ke kiri. Nah, untuk dapat menentukan 1 meter itu kalian bisa menggunakan sensor rotary encoder. Kemudian yang selanjutnya adalah gas sensor. Nah, gas sensor di sini yang kita bahas ini adalah MQ2. MQ2 adalah sensor gas yang tersusun oleh senyawa SnO2 dengan sifat konduktivitas yang rendah pada udara yang bersih atau bersifat penghantar yang tidak baik. Akan tetapi akan menjadi penghantar yang baik jika terdapat kandungan gas tertentu di udara. Spesifikasi sensor gas MQ2 adalah sebagai berikut. Yang pertama, catur daya pada rangkaian ini adalah 5 volt. Kemudian untuk range pengukuran 200 sampai 500 untuk detektor gas LPG. Kemudian untuk sensor untuk gas propan ini 300 sampai 500. Sensor kemudian untuk gas butan ini 5.000 sampai 20.000 ppm dan untuk gas metan ini 300 sampai 5.000 ppm. Nah, untuk keluarannya ini umumnya terdiri atas dua ya. Yang pertama ada digital output dan analog output. Nah, kalau analog output ini tegangannya keluar sesuai dengan konsentrasi gas yang ingin dibaca. Sedangkan untuk sensor untuk output digital ini tegangannya keluar dengan nilai 0 atau 5 volt sesuai dengan hasil komparasinya teman-teman yang sudah desain melalui potensio yang ada di sini. Kemudian yang selanjutnya adalah humidity dan rain detection sensor. Raindrop sensor adalah sebuah alat yang dapat mendeteksi hujan atau adanya curah hujan yang berada di sekitarnya. Sensor ini dapat digunakan sebagai switch saat ada tetesan air hujan yang jatuh melewati raining board yang terdapat pada sensor. Selain itu, raindrop sensor ini dapat juga digunakan untuk mengukur intensitas curah hujan. Jadi di sini ini ya sensornya ini bisa digunakan untuk deteksi intensitas hujan atau juga bisa digunakan untuk ini teman-teman untuk saklar digital untuk mendeteksi adanya tetesan air atau tidak. Nah, umumnya sensor seperti ini misal bisa digunakan untuk ini ya, misalnya jemuran otomatis. Oke, yang selanjutnya adalah speed sensor modul. Speed sensor modul adalah jenis sensor celah optocoupler yang akan menghasilkan sinyal output high low dengan level TTL ketika sebuah objek terdeteksi pada celah. Nah, di sini terdiri atas ada dua komponen. Yang pertama ini adalah pemancar. Pemancarnya ini biasanya berupa LED infrared. Kemudian ini penerima, ini biasanya menggunakan fototransistor. Nah, ketika ada penghalang yang mendekati sensor ini, maka pancaran sinyal infrarednya ini akan terputus sehingga memberikan logik ke modul sensor ini. Nah, sensor ini banyak digunakan pada pendeteksian kecepatan motor, RPM, pengukuran putaran, tachometer, dan pembatas kecepatan. Untuk dapat membaca sensor ini pada umumnya menggunakan pin interrupt. Yang berikutnya ada flame detector, adalah alat yang digunakan untuk mendeteksi radiasi sinar ultraviolet yang ditimbulkan oleh nyala api. Tetapi detektor ini tidak bereaksi pada lampu ruangan, inframerah atau sumber cahaya lain yang tidak ada hubungannya dengan nyala api. Jadi yang dideteksi ini adalah fokus ke sinar ultraviolet. Nah, biasanya teman-teman kalau ingin membuat proyek
deteksi api atau deteksi kebakaran. Nah, bisa menggunakan sensor flame ini. Kemudian yang selanjutnya ada accelerometer. Accelerometer adalah sensor yang digunakan untuk untuk mengukur percepatan suatu objek. Accelerometer ini dapat mengukur percepatan dinamis dan percepatan statis. Pengukuran dinamis adalah pengukuran percepatan pada objek bergerak, sedangkan untuk pengukuran statis adalah pengukuran terhadap gravitasi bumi. Kemudian yang selanjutnya ada ini ya, RF 433 MHz trans receiver, artinya bisa digunakan sebagai transmitter dan ada receivernya. Modul ini merupakan modul penerima dan pengirim data secara nirkabel yang beroperasi pada frekuensi 433 MHz. Modul ini dilengkapi dengan antarmuka UART TTL dengan kecepatan transfer data hingga 9600 bps atau bit per second. Dengan jangkauan komunikasi modul ini adalah 250 feet. Kemudian yang selanjutnya ada GPR SIM modul. Modul ini bertujuan untuk melakukan komunikasi antara microcontroller dan jaringan GSM. Untuk dapat berkomunikasi dengan GSM, microcontroller menggunakan komunikasi serial AT Command. Nah, jika teman-teman punya proyek misalnya ingin mengaktifkan lampu dengan menggunakan SMS, maka sensor GPRS SIM modul ini bisa digunakan. Atau teman-teman ingin mengendalikan modulnya dengan menggunakan internet, juga bisa menggunakan modul SIM ini. Kemudian yang berikutnya ada temperatur dan humidity sensor. Sensor yang biasa digunakan untuk mendeteksi temperatur dan humidity adalah sensor DHT11. Sensor DHT11 adalah sensor yang berfungsi untuk membaca suhu dan kelembapan. DHT11 ini merupakan sensor dengan komunikasi one wire. Dengan tegangan masukan adalah 5 volt, rentang temperatur pembacaannya adalah 0 sampai 50 derajat Celcius dengan kesalahan adalah plus minus 2 derajat Celcius. Yang selanjutnya sensor proximity. Proximity sensor adalah sensor elektronik non kontak yang dapat mendeteksi keberadaan benda di sekitar tanpa kontak fisik. Dapat juga dikatakan bahwa proximity sensor adalah perangkat yang dapat mengubah informasi tentang pergerakan atau keberadaan suatu objek dalam menjadi sinyal listrik. Kemudian yang selanjutnya ada color sensor. Nah, biasa color sensor yang biasa digunakan adalah TCS 3200, merupakan modul yang digunakan untuk mengubah warna menjadi frekuensi yang tersusun atas konfigurasi silikon fotodiode dan konverter arus ke frekuensi dalam IC CMOS monolitik yang tunggal. Keluaran dari sensor ini adalah gelombang kotak atau duty cycle 50%, frekuensi yang dibandingkan lurus, frekuensi berbanding lurus dengan intensitas cahaya. Alkohol sensor. Alkohol sensor MQ3 adalah modul gas sensor yang dapat mendeteksi konsentrasi gas alkohol dari rentang 0 sampai 0,05 mg per liter sampai dengan 10 mg per liter. Prinsip kerja sensor ini adalah menggunakan bahan SnO2 yang konduktivitasnya rendah di udara, bersih dan semakin berkonduktivitas tinggi jika terpapar gas alkohol. Sensor fingerprint. Nah, sensor fingerprint ini adalah sensor yang digunakan untuk merekam gambar digital pada pola sidik jari. Dari hasil rekaman tersebut kemudian dijadikan sebagai sebuah objek template biometrik yang disimpan dan digunakan untuk pencocokan identitas seseorang atau pengguna. Nah, biasanya digunakan untuk ini ya, misalnya masuk di dalam ruangan dengan menggunakan sidik jari, atau pengaman sepeda dengan menggunakan sidik jari, atau bisa diimplementasikan teman-teman dengan plan yang berbeda. Oke, sekian untuk penjelasan mengenai beberapa sensor yang sering digunakan ketika teman-teman
ini ya, belajar menggunakan proyek elektronika. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.